Shalom everyone. Salah satu ajaran Hyper Grace adalah bahwa Tuhan Yesus telah mengampuni dosa yang kita lakukan di masa lalu, masa kini, bahkan di masa depan. Bahkan dikatakan bahwa pengampunan Tuhan adalah sebuah jaminan yang kita dapat saat kita mengakui seluruh dosa-dosa sekali untuk selamanya. Menurut ajaran Hyper Grace, pengakuan dosa tidak lagi diperlukan. Apa yang sebenarnya firman Tuhan katakan tentang pengampunan dosa masa depan? Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan menjawab pertanyaan tersebut. Saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita mengalami kelahiran baru dan pembenaran di dalam Kristus. Kelahiran baru menjadikan orang percaya anak Allah dan ciptaan yang baru. Keselamatan yang diperoleh pada tahap ini adalah anugerah Allah. Bukan karena usaha manusia, tapi semata hanya karena iman kita kepada Kristus. Peristiwa ini adalah suatu peristiwa yang terjadi sekali seumur hidup. Dan seketika itu juga menghasilkan pendamaian. Sehingga Allah tidak lagi memperhitungkan dosa-dosa kita sejak kita lahir hingga saat kita mengalami pembenaran. Dan kita memasuki babak baru dalam perjalanan rohani kita sebagai orang percaya yang kita kenal dengan istilah pengudusan atau sanctification. Pengudusan adalah suatu proses bagi orang percaya untuk menjadi serupa dengan Kristus, yaitu dengan menghasilkan buah roh. Dan seluruhnya adalah bagian keselamatan. Jadi, keselamatan adalah proses yang terjadi terus-menerus sejak kita mengenal Yesus, menerima Yesus, dan melekat kepadanya dengan menjadi murid yang setia sampai kita menjadi sama seperti Yesus. Puncak dari proses pengudusan adalah pemuliaan atau glorification, di mana ini adalah akhir dari perjalanan hidup orang percaya di dunia. Dan Tuhan akan memberikan tubuh yang baru, yang dibebaskan dari kehadiran dosa dan kepada setiap orang percaya yang setia sampai garis akhir. Mungkin sebagian dari kita pernah mendengar pernyataan, lahir baru itu sekali, tetapi pertobatan itu harus setiap hari. Mengapa kalau kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman kepada Kristus, kita tetap harus menjadikan pertobatan sebagai gaya hidup? Tentu alasannya karena orang percaya masih dapat jatuh ke dalam dosa. Kita dapat melihat kisah-kisah di Alkitab bagaimana orang percaya pun masih bisa jatuh ke dalam dosa. Dan ia tetap perlu mengakui dosanya sehingga pengampunan dari Tuhan turun. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 28-31, Rasul Paulus meminta jemaat Korintus untuk memeriksa atau menguji diri sebelum menerima perjamuan kudus. Karena ada konsekuensi dari dosa. Dalam hal ini disebutkan menjadi lemah, sakit, bahkan meninggal. Bagi mereka yang belum memeriksakan dirinya dan memohon ampun dari Tuhan atas dosa-dosanya. Kalau mereka sudah diampuni atas dosa masa depannya, dosa yang dilakukan setelah mengalami kelahiran baru, mengapa masih ada konsekuensi dari dosa? Di dalam Ibrani 10 ayat 26-27, penulis surat Ibrani mengatakan bahwa akan ada penghakiman yang mengerikan dan kobaran api yang dahsyat bagi orang yang sengaja berbuat dosa sesudah ia memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Kepada jemaat di Efesus, Pergamus, Tiatira, Sardis, dan Laodikia di Kitab Wahyu, Tuhan meminta mereka untuk bertobat dari dosa-dosa mereka agar mereka tidak mengalami penghukuman dan murka Tuhan. Dari contoh-contoh tadi, maka kita dapat melihat bahwa secara tersirat maupun tersurat, orang percaya tetap perlu mengakui dosa sebagai tanda penyesalan jika jatuh dalam dosa, serta bertobat dan tidak melakukan dosa itu lagi. Selain itu, tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa dosa masa depan atau dosa yang belum dilakukan sudah diampuni oleh Tuhan. Sehingga orang percaya tidak perlu lagi bertobat dan mengakui dosanya sepanjang kehidupan rohani mereka. Pengampunan dan kasih karunia selalu tersedia bagi anak-anaknya yang sungguh-sungguh mau bertobat. Pengakuan dosa kita kepada Tuhan bukanlah usaha untuk mempermurah kasih karunia Tuhan. Akuilah dosa di hadapan Tuhan, bertobatlah sungguh-sungguh, dan kelegaan dari Tuhan akan turun kepada kita. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Jesus for everyone. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Semua bersuka cita pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam ibadah kita pagi hari ini. Kita mau memuji, meninggikan dan memuliakan nama Tuhan.
Karena kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang selalu mengasihi kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita satukan hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baik, hari yang penuh berkat. Dan kami percaya Tuhan, kami datang ke rumah-Mu pada pagi hari ini. Kami mau memberikan ucapan syukur yang terbaik. Karena kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kasih setia-Mu tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu meninggikan Engkau, memuji-Mu, memuliakan-Mu lebih dari segalanya Tuhan. Pagi hari ini kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terimalah ya Tuhan setiap pujian kami yang kami bawa dari dalam hati kami Tuhan. Dan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami Tuhan, kami berikan hanya untuk Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau yang menjamah dan mengurapi setiap kami pagi hari ini Tuhan. Engkau curahkan kuasa-Mu atas kami pagi hari ini ya Bapa. Dan Engkau yang bertata di atas ibadah kami pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami percaya Tuhan, ibadah kami berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji dan memuliakan Engkau lebih lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berseru. Haleluya, amin. Silakan dulu kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku.
selamanya. Engkaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan kami. Oh, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkaulah satu-satunya pengharapan kami di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur hanya layak bagi-Mu Tuhan. Dan pada pagi menjelang siang hari ini kami siap memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu yang kudus. Terimalah setiap pujian kami pagi hari ini. Yang siap memuji dan memuliakan Tuhan pagi hari ini, boleh kita sama-sama katakan amin. Boleh saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Haleluya. Semua bersuka cita pagi hari ini. Haleluya. Siap memuji Tuhan. Haleluya. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not enough. I'm waiting for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. You know that. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before.
my heart is worth not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of Majesty, King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Woo! Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari sama-sama katakan, King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. Sama-sama lompat. And forever and ever I give my praises to you. Haleluya. Beri sorak-sorak yang terbaik untuk Tuhan kita. Mari kita puji Tuhan lebih lagi. Mari kita tinggikan namanya yang luar biasa. Haleluya. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Katakan bersama, bersama Rohmu ku pasti menang. Tinggi
Namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi, tinggi, namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Haleluya! Berikan sorak-sorak yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya! Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita siapkan persembahan kita untuk pekerjaan rumah Tuhan di tempat ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum menerima amplop, nanti boleh dibantu oleh hambanya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Pada pagi menjelang siang ini Tuhan, kami sudah Engkau berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Kami percaya Tuhan berkat-Mu atas kami tidak pernah berkesudahan. Dan pada pagi menjelang siang ini Tuhan, kami rindu untuk mempersembahkan persembahan kami ya Tuhan. Dan apapun yang kami persembahkan untuk pekerjaan rumah Tuhan di tempat ini Tuhan, kami percaya semua hanya untuk memperbesar kerajaan-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya nama-Mu semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan memberi Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Di setiap musim hidupku, selalu kulihat setiamu, melewati badai yang besar. Tangan-Mu menjaga langkahku, di dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku, Kau Tuhan tak pernah terlelap. Tangan-Mu menjaga hidupku, bersama-Mu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan, dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Bersama-Mu aku menang. Terima kasih Tuhan Yesus. Di setiap musim hidupku, selalu kami melihat, selalu kulihat setiamu, melewati badai yang besar. Tangan-Mu menjaga langkahku, di dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku, Kau Tuhan tak
tak pernah terlelah. Tanganmu menjaga hidupku, bersamamu, bersamamu, ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang bersamamu, bersamamu, ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hari ini kami percaya Tuhan, hanya bersamamu Tuhan Yesus kami sanggup melakukan setiap perkara apapun Tuhan. Karena hanya bersamamu Tuhan kami temukan kekuatan kami, kami temukan pengharapan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dunia boleh menawarkan apapun, tapi hanya satu yang kami percaya Tuhan, hanya bersamamu Tuhan, hanya bersamamu ya Tuhan. Kami merasa tenang, kami temukan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu, kita naikkan pujian ini bersama. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang bersamamu. Apapun pergumulanmu pagi hari ini, kami percaya berjalan bersamamu kami sanggup Tuhan. Dengan sayapmu Engkau angkat kami terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Bersamamu, bersamamu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang bersamamu, bersamamu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku
Haleluya Yesus. Ora labashaka namatiki namarase. Terima kasih. Kasih-Mu melimpah atas kami Tuhan. Kami tidak takut lagi, sebab Engkau menyertai kami setiap perjalanan hidup kami. Kasih-Mu melimpah Tuhan. Yesus, Yesus. Ora pasiki namata karalayase. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau sangat baik, Engkau teramat baik bagi kami. Engkau menjadikan kami selalu dalam kemenangan sebab Engkau menyertai kami. Bersama-Mu kami tidak takut Tuhan, apapun di depan kami. Sebab Engkau Allah dan Raja kami. Engkaulah batu karang kami. Engkaulah kekuatan kami. Kami bukan apa-apa Tuhan tanpa Engkau. Kami menjadi bersama Engkau, kami menjadi kuat. Terima kasih Tuhan. Saat ini waktunya Engkau Tuhan berbicara kepada kami. Mari Tuhan, urapi setiap kami yang ada di tempat ini, baik yang menyampaikan firman-Mu maupun yang mendengarkan. Kau berikan urapan yang sama. Ada sukacita, damai sejahtera-Mu menyertai kami semua Tuhan. Firman-Mu yang penuh dengan kuasa, menjamah, menerobos tiap hati-hati yang tertutup. Dan mereka yang belum mengenal Engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan Engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan, saudaraku. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Saya akan menyapa saudara-saudara yang di YouTube, yang online. Shalom. Apa kabar saudara? Sehat semuanya? Amin. Amin. Haleluya. Saudaraku, pada siang hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema kerendahan hati membuka kasih karunia. Kita akan membaca dari kitab Yakobus 4 ayat 1 sampai dengan 5 dan kemudian dilanjutkan ayat 6 dan 10. Silahkan belum keluar ya. Baik, saya akan bacakan untuk saudara. Yakobus 4 ayat 1 sampai dengan 5 akan saya bacakan. Nanti ayat 6 dan 10 kita akan baca bersama-sama. Perikopnya, hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar, dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Haleluya, haleluya. Saudaraku, judul perikopnya hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Ada sumber konflik selama di muka bumi ini, selalu saja ada konflik. Ada yang nggak pernah berkonflik? Ada yang bebas konflik dari sini?
Ada yang bebas dari masalah? Ada yang nggak punya masalah? Coba angkat tangan. Ada kalanya memang Tuhan kasih saudara masalah supaya kita mencari Tuhan. Amin. Nah saudaraku, saya akan memberikan analogi. Karena profesi saya dokter hewan, saya setiap hari dengan kucing, dengan anjing, saya memberikan analogi pada saudara untuk mengenal kehidupan kucing. Siapa yang punya kucing di rumah? Haleluya. Coba tayangkan gambar. Kehidupan kucing. Kalau kucing ketika masih sama induknya kecil-kecil, lucu-lucu ya saudara, menggemaskan, manis-manis. Kelihatannya damai, tenang, main-main gitu ya. Sama dengan kita ketika kecil juga main-main asik aja lah pokoknya. Dunianya dunia mainan, main-main lah. Tetapi saudara perlu kita ketahui, kucing itu nggak selamanya kayak gitu happy-happy terus, tidak. Kucing adalah hewan teritori. Coba ketika dia sudah menganjak remaja, kucing itu tumbuh remaja, apa yang terjadi? Yang tadinya lucu-lucu, bermain-main sama induknya. Next gambarnya. Berikutnya dia akan menyebalkan. Pernah lihat saudara? Pipis di mana-mana, bau di mana-mana. Kenapa begitu? Kucing adalah hewan teritorial. Karena apa? Kenapa mereka berkelahi? Mereka sudah muncul egonya. Ini daerah saya. Kalau ini daerah saya, lo nggak boleh masuk ke sini. Kucing menandai darahnya, ini daerah saya dengan dipipisin. Tandanya, ini darahku nih. Sana pipisin juga. Ini darah, terutama jantan ya. Di daerah kekuasaannya dipipisin semua. Nah, kalau di rumah kita punya 2 ekor jantan, rebutan, sana pipis. Wah, semua bau semua. Karena apa? Ini hewan ya saudara, ini hewan. Karena setiap individu tadi sudah mempunyai ego, sudah mementingkan dirinya. Jadi lo nggak boleh di sini, ini daerah saya. Kalau yang hewan lain masuk akan saya serang. Ini punya saya. Di sini ada tikus-tikus ini tempat buruan saya. Ini makanan saya. Terjadilah apa yang terjadi saudara? Ada konflik. Jadi sumber konflik, kalau kita belajar dari hewan kesayangan ini, terusnya, adalah mementingkan dirinya sendiri. Kalau sudah, aku, ini punyaku, sudah egosentris, segala sesuatunya diukur ke aku. Aku yang paling hebat, aku yang paling benar. Ya sudah, konflik. Sama dengan manusia juga seperti itu, coba. Kalau saudara punya kawan, punya tangga, ada nggak? Kadang-kadang egois banget, tempat duduk kosong. Mending tempatin tasnya, orang lain berdiri. Ada saudara, ada nggak gitu? Ada saudara. Dari mana sumber konflik itu terjadi? Yakobus 4 ayat 2 mengatakan, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar, kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Teguran keras Tuhan untuk kita yang sering berkonflik. Coba lihat gambar berikutnya. Mengapa, lihat gambar ini, kenapa kucing ini sekian banyak, kok bisa akur ya? Nah, itu dikasih makan, akur. Kenapa mereka nggak rebutan? Karena kucing-kucing tadi fokus kepada tuannya. Tuannya menyayangi, digendong satu-satu, disayangi, disentuh semua mereka. Saudara, begitu juga ini yang kucing yang kasih makan banyak, kenapa mereka nggak rebutan? Tidak, mereka diawasi tuannya. Dan kucing-kucing itu fokus kepada tuannya.
Bosku sayang sekali sama aku disayang, aku diberi makan, aku dikasih menjadi kebutuhanku semuanya. Mereka nggak pedulikan yang lain. Karena mereka fokus kepada tuannya. Kita patut belajar seperti itu. Kalau kita nggak fokus pada diri kita, kalau kita fokus pada diri kita, ini darah gua, lu namain di sini. Kita juga punya Tuhan. Tuhan Yesus adalah Tuhan kita. Kalau kita fokus pada Tuhan Yesus yang memperhatikan hidup kita, yang memenuhi segala kebutuhan kita, kita fokus kepada Dia. Segala kemuliaan untuk Dia. Saudara, saya yakinkan, saudara bebas konflik. Karena apa? Tuhan Yesus yang mengatur. Seperti seorang gadis yang pemilik kucing banyak ini, dia sangat menyayangi kucing-kucingnya. Kucing-kucing tidak berkelahi itu. Karena masing-masing kucing yang harusnya, yang biasanya dia hewan teritori tadi, tidak mementingkan lagi teritorinya. Ini adalah milik Tuanku. Kalau begitu juga kalau gitu, ini segala kita yang aku punya ini milik Tuhan. Ya kalau ada yang butuhkan, Tuhan mau, ya udah kasihkan. Yakobus 4 ayat 3 mengatakan, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudaraku, bukankah sekarang hari-hari ini, di lingkungan sekitar kita, banyak orang yang memamerkan, waduh, gua nih keren nih. Waduh, belanja nih di kota, waduh, barang-barang yang branded. Saudaraku, saudara sering lihat saya pakai topi ya, saudara. Saudara, topi ini punya brand loh. Tapi ini KW. Tahu saudara, ini harganya 20.000 saya beli di pinggir jalan. Fungsinya sama, apa sih fungsinya? Ini saya pakai, kalau kena AC saya masuk angin. Atau kepanasan, saya beli untuk kepanasan. Maaf saudara, rambut saya masa-masa gelapnya sudah hilang. Tapi itu Tuhan tahu semua. Satu rambut pun jatuh, Tuhan tahu. Mengucap syukur saja. Saudara, ini topi branded. Kalau lihat saudara, ada topi branded yang sama itu digambar saudara. Itu tadi malam saya search, harganya kalau yang original berapa? Tahu saudara harganya? 600.000 saudara. 600.000 dibandingkan ini 20.000. Oh haleluya. Sama, fungsinya sama, tulisannya sama. Apa bedanya? Itulah dunia. Kenapa? Yang mahal itu brandingnya. Hari-hari ini sedang banyak branding. Kenapa? Ya, itu orang sukses. Wah, orang sukses. Orang sukses ya kalau pakai topi itu ya. Apalagi yang punya perusahaan ya. Yang punya perusahaan, wow, keren. Berapa income dia? Tapi kadang-kadang kita tertipu oleh dunia ini. Kenapa kita tertipu? Saudaraku, banyak sekali. Kalau saudara di medsos lihat, orang menunjukkan kesuksesannya dengan memamerkan brandingnya, memamerkan apa yang ia pakai, mobil apa yang dipakai, dia tinggal di daerah mana, branding. Itu milik dunia, saudaraku. Tetapi kita yang percaya Tuhan, yang sudah menerima kasih anugerah dari Tuhan, kita masih tinggal di dunia, tapi kita sudah menjadi warga kerajaan Allah, kerajaan surga. Ada amin. Yakobus 4 ayat 4 mengatakan, hai kamu, orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadi dirinya musuh Allah. Saudara, ketika kita bertobat, kita dibaptis, kita sudah dimeteraikan oleh Tuhan. Kita lahir baru, dan kita
sudah menjadi bagian dari kerajaan Allah, tapi kita masih hidup di dunia ini. Ada dua sistem kita yang kita harus senantiasa memahamin. Tidak lepas kita masih ada hidup di dunia ini. Dengan segala kemewahan dunia, dengan tanda kutip. Dengan segala branding di dunia ini. Ya orang pakai baju branding kan bangga juga. Ya berarti level tingkat sosialnya tinggi nih. Ini orang kaya nih. Tapi kita lihat berapa banyak orang yang menunjukkan kekayaannya yang hedonis, justru mereka jatuh. Ketika mereka ketahuan dari mana asalnya mereka dapatkan kekayaan itu. Kita hidup di dalam kerajaan dunia versus kerajaan Allah. Di dalam Roma 14 ayat 17 mengatakan, kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan 1 Yohanes 2 ayat 16 mengatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Kalau orang dunia mengatakan, apa yang kita kerjakan, apa seorang dikerjakan itu berhasil, sukses, menjadi orang yang sukses. Maka orang berlomba-lomba menunjukkan dirinya sukses melalui media sosial. Ketika dia berhasil berkunjung ke kota-kota yang keren. Wow, gue sampai Paris loh. Aku sampai Tokyo loh. Wah, dipajang di statusnya. Wah, dipajang terus. Enggak salah, saudara, enggak salah. Baik-baik saja. Tapi itu bukan yang menjadi dipamerkan untuk meninggikan diri dan merendahkan yang lain. Kalau kita sukses, kalau saudara sukses, orang dunia mengatakan sukses, maka banyak orang motivator. Wah, ini kiat-kiat menjadi sukses. Tapi kalau dalam kerajaan Allah, bagi orang-orang percaya mengatakan, itu semua kasih karunia. Amin. Itu kasih karunia. Kenapa? Apa bedanya? Ya, kalau sukses inilah kekuatanku. Sistem dunia seperti itu. Berlomba-lomba satu orang dengan yang lain, satu pemimpin kepada yang lain, sebab nanti jadi pemimpin satu. Berlomba-lomba, apalagi di dunia politik, apalagi di dunia perusahaan-perusahaan yang saling bersaing. Mereka berlomba-lomba. Tidak salah, saudaraku, tidak salah. Memang di dunia seperti itu dan harus seperti itu. Tetapi kita punya Tuhan Yesus yang memberikan segala sesuatunya kepada kita. Kita hidup di dunia ini juga dan kita punya kerajaan Allah. Kita punya kasih karunia di dalam Tuhan Yesus. Saya boleh bersaksi, saudara, saya itu mengalami banyak karunia menikmati, saudara. Lama dulu saya nggak punya mobil, tetapi saya dari bekerja, saya nggak pernah tanpa mobil. Saya dapat mobil dinas, saya dapat rumah dinas. Kemudian saya dapat lagi, saudara, udah kamu pakai aja. Baru sekitar kepala 5, umur 50 tahun ke atas, saya baru bisa punya mobil. Tapi selama sekian tahun, saya punya karunia menikmati. Dan yang saya tempati, puji Tuhan, rumah yang saya tempatin ketika saya di Sumatera sana, rumah yang di lingkungan yang berkelas. Bukan untuk nyombongan diri, itu kasih karunia.
Karena apa? Ketika bos saya nggak mau nempatin rumah itu, wes, tempatin rumahku deh. Oh, puji Tuhan, mau deh, saya tungguin. Dari situ saya bisa berpraktek dan sebagainya. Saya dapat kasih karunia menikmati, saudara. Untuk mendapatkan kasih karunia, kita ada dalam kerajaan kasih karunia. Syaratnya adalah harus lahir baru dengan iman kepada Kristus Yesus. Kita akan menerima kasih karunia. Kita hidup oleh iman, tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Kalau kekuatan sendiri kita sukses. Ketika saya kerja swasta, mau pergi aja, salaman, sukses ya, yes, semangat. Tapi kita lebih dari itu. Kita punya kasih karunia di dalam Tuhan Yesus. Kita juga ada dalam hukum kerajaan Allah, yaitu iman dan kerendahan hati. Kalau kerajaan dunia, ini kesempatan, kalau nggak gue maju siapa lagi? Ya muncullah, diiklankan di mana-mana, ya supaya dikenal. Ya memang seperti itu. Saudaraku, tetapi kita, saudara dan saya, didesain menjadi ciptaan baru di dalam Yesus. Ketika kita percaya, punya iman, menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah ciptaan baru. Dan Tuhan Yesus katakan dalam firman 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita hidup dalam Tuhan, kita hidup di dalam iman, dalam Kristus. Di dalam Efesus 2 ayat 8-9 juga mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudaraku, kalau saudara sukses, itu baik, luar biasa. Tapi saudara, kita perlu pahamin bahwa kita adalah hidup di dalam kerajaan Allah. Itu adalah kasih karunia. Mengucap syukur. Apa yang kita alami, kita mengucap syukur. Firman Tuhan tadi katakan, Tuhan tidak menyukai orang yang sombong, orang yang congkak. Kesombongan adalah cinta yang berlebihan dan fokus pada diri sendiri. Kesombongan yang berasal dari pembenaran diri atau kesombongan itu adalah dosa, saudaraku. Dan Allah membencinya karena itu adalah halangan untuk mencari Tuhan. Karena sudah mengandalkan dirinya sendiri, kekuatan pada dirinya sendiri. Seperti Lucifer, malaikat yang jatuh dalam dosa. Karena jatuh dalam dosa kesombongan. Orang pamer harta dengan hedonismenya, merasa dirinya lebih dari yang lain, membanggakan hartanya. Kita lihat banyak kasus, saudaraku. Orang yang membanggakan dirinya jatuh dalam dosa. Karena orang makin penasaran dari mana dia dapat sekian. Banyak orang-orang memamerkan apa sekarang istilahnya crazy rich. Wow, masih muda tapi luar biasa. Ada, ya ada. Menjadi orang bertanya. Kalau saja orang-orang yang seperti itu diam-diam saja, dia rendah hati saja. Tidak ada orang yang mengusik. Tapi biasanya kalau orang sudah percaya diri tinggi sekali, sudah mempunyai kekayaan yang berlimpah, hati dia juga ada di sana. Mengandalkan kekuatan diri sendiri dan jatuh dalam dosa. Saudara, walaupun kita hidup di dunia, seharusnya kita tidak hidup dengan cara-cara dunia, yaitu tanpa bergantung pada firman Tuhan. Kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan.
Hadirkan Tuhan setiap hari, setiap saat di dalam hidup kita. Ucap syukur dalam segala hal. Apapun yang kita alami, itu adalah kasih karunia yang harus kita jaga dengan kerendahan hati. Anak-anak muda yang berpacaran dengan yang berbeda keyakinan, itu adalah kesombongan. Suami-suami yang selingkuh, itu kesombongan pada Tuhan. Orang-orang yang korupsi, itu sombong karena mengambil hak orang lain. Yang pamer keduniaan, itu kesombongan. Perilaku hedonis, itu congkak dan kesombongan. Firman Tuhan mengatakan, Allah membenci kesombongan. Amsal 16:18 mengatakan, kesombongan mendahului kehancuran dan semangat keangkuhan mendahului kejatuhan. Bagaimana kita bisa melepaskan kesombongan? Ada kalanya saudara, tanpa sadar kita juga mengalami. Ampuni aku Tuhan, kalau aku sombong. Bagaimana kita melepaskan diri dari kesombongan? Firman Tuhan mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Di mana roh Allah tinggal di dalam kita. Bait Allah itu rumah Allah. Mari kita gambarkan rumah Allah. Kita bayangkan gambar ini, rumah Allah. Ini rumah Allah. Di rumah itu kan ada apa? Ruang tamu, ruang tidur, kamar mandi, ada gudang, ada dapur. Saudaraku, mari kita buka rumah kita ini untuk Tuhan. Tuhan, ini aku Tuhan. Hatiku terbuka untukmu Tuhan. Periksa semua ruangan, celah-celah ruangan di dalam hidupku Tuhan, di dalam rumah ini. Biarlah Tuhan yang mengatur. Kalau Tuhan mengatur, kira-kira baik enggak? Pasti super baik. Kalau kita yang mengatur, banyak hal yang disembunyikan. Dosa masih disembunyikan di gudang. Kebiasaan-kebiasaan buruk itu, kebiasaan merokok, minum, itu masih disimpan itu di ruang kamar mandi. Ketika kita terbuka, Tuhan, inilah milikmu Tuhan, aku terbuka untuk Engkau. Tuhan akan memeriksa satu ruangan demi ruangan. Tuhan akan melihat, akan inspeksi ruangan-ruangan pikiran saudara, hati saudara. Dan Tuhan memberkati saudara. Tuhan menyempurnakan saudara. Tuhan pakai saudara dan saya menjadi alat Tuhan. Menjadi rumah yang menyenangkan Tuhan. Menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah. Bahkan Tuhan semakin hari semakin sempurnakan. Seperti Kristus Yesus yang sempurna. Yang menjadi teladan hidup kita. Yang sudah berkorban untuk kita. Yang sudah menebus kita dari dosa. Mari kita lepaskan, kita bukakan bait Allah, rumah kita ini. Seluruh ruangan-ruangan. Tidak ada terselubung, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan akan menyempurnakan hidup kita. Datang kepada Tuhan. Matius 11 ayat 28-30 mengatakan, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Wow, keren. Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus itu lemah lembut dan rendah hati. Oh, haleluya. Setiap kita yang berbeban berat, yang setiap sudut-sudut ruangan bait rumah Allah itu masih tertutup, masih tersembunyi.
kita datang kepada Tuhan. Tuhan mengoreksi hidup kita. Tuhan menyelesaikan segala persoalan hidup kita. Dan Tuhan akan masakan kuk, pakailah kuk yang kupasang. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya. Saudaraku, semua adalah kasih karunia. Mari kita jaga kasih karunia. Kalau orang dunia mengatakan kesuksesan, istilah kita kasih karunia. Setiap sukses belum tentu kasih karunia. Tapi setiap kasih karunia pasti sukses. Amin. Efesus 2 ayat 1-2 mengatakan, semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Tuhan sudah tebus setiap kita dari dosa. Seperti Yakobus 4:6 tadi mengatakan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara, sistem dunia versus sistem kerajaan Allah. Saudara dan saya adalah warga kerajaan Allah. Sekalipun kita hidup di dunia, kerajaan Allah adalah kerajaan kasih karunia. Yesus datang menebus semua kita yang berdosa dan membawa kasih karunia bagi semua orang. Dan Tuhan Yesus juga mau memakai setiap kita orang percaya menjadi saksi bagi Dia, menjadi alat bagi Dia untuk menyatakan kemuliaannya. Biar lebih banyak lagi orang yang diselamatkan oleh karena Dia. Ketika kita bertobat, menerima Yesus, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan hidup baru di dalam Dia. Saudara, mari kita buka diri kita. Tubuh kita, hidup kita adalah bait Allah, adalah bait Roh Kudus, adalah rumah Roh Kudus sendiri. Mari kita terbuka bagi Dia. Untuk Tuhan Yesus setiap saat bisa mengoreksi hidup kita. Untuk lebih disempurnakan dari hari ke hari. Serahkanlah Roh Kudus yang mengelola rumahmu. Pikulah kuk yang kupasang, aku lemah lembut dan rendah hati. Tidak ada lagi kamar tertutup yang bersih kejahatan, kedegilan, iri hati. Karena Tuhan yang mengoreksi, yang menjamah hidup kita. Saudaraku, kembali ke hewan yang pernah saya ceritakan tadi. Kalau harimau dan kucing, hewan buas saja bisa dijinakkan. Apapun yang kita alami, apapun kondisi kita, biarkan hatimu Roh Kudus yang mengelola. Tubuh, jiwa, dan roh kita, Roh Kudus sendiri yang mengelola. Kamu akan menerima kasih karunia berlimpah. Kamu sudah mendatangkan kerajaan surga di rumahmu, keluargamu, kantormu, lingkunganmu. Yohanes 1:14 mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Tuhan juga mengingatkan kita, menegur kita. Dalam Amsal 15:33. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Tuhan Yesus juga mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang ayat sebelumnya mengatakan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan.
Tetapi kita carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku, Tuhan mengetahui segala hal yang kepada kita. Tuhan mengetahui apa kebutuhan kita, lebih dari kita sendiri. Dan Tuhan janji Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah. Semua akan jadi bonus, ditambahkan kepada kehidupan kita. Rendahkan hatimu, engkau sedang membuka kasih karunia Kristus. Haleluya. Mari kita renungkan firman Tuhan. Orang lapas, saya mengundang musik. Mari jemaat kita sama-sama berdoa syafaat. Bapa, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Dan sepanjang hari ini Tuhan, Engkau membawa kami masuk ke dalam hadirat-Mu, melakukan pujian penyembahan kami untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih juga Tuhan untuk hamba-Mu Pendeta Wisnu yang telah menyampaikan isi hati-Mu menjadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu ini beserta keluarganya. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk gembala pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo, Gembala CK4 Pendeta Wiliar Kauntu sebagai Gembala Rayon, Gembala Cabang, dan kami juga berdoa untuk gembala-gembala KUL. Kiranya Tuhan mengurapi dan Tuhan memberkati. Terkhusus kami berdoa Tuhan untuk gembala kami di GBI Home Palem Galaksi Tuhan, Pendeta Immanuel Stopo beserta keluarganya, wakil gembala, para tim KOR Tuhan beserta keluarga, dan para pelayan Tuhan beserta keluarga di gereja ini Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, mengurapi berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Indonesia. Kami berdoa bagi Presiden, Wakil Presiden, beserta Tuhan para jajarannya di pemerintahan ini Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kami pemimpin yang takut akan Tuhan dan menjadikan bangsa ini tetap mengasihi Tuhan dan menghormati nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan saat ini untuk penuaian jiwa besar-besaran, dan kami bisa menjangkau seluruh jiwa-jiwa Tuhan, dewasa, jiwa-jiwa anak-anak Tuhan, yang tua ataupun yang muda Tuhan, sehingga mengalami perjumpaan yang otentik sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk para pemilik gedung ini Tuhan yang kami pakai untuk ibadah Tuhan. Engkau berkati dia berlimpah-limpah, beri kesehatan dan kekuatan. Kami juga berdoa Tuhan untuk di lingkungan Erwin 17 Ruko 1000 ini tempat kami ibadah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati semua pengurus dan memberikan keamanan, kerukunan dan damai sejahtera yang daripadamu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk para pekerja di gereja ini Tuhan, untuk guru sekolah minggu, untuk asar, kolektan, tim musik, multimedia Tuhan, dan para tim pendoa Tuhan. Kiranya Engkau memakai dan Engkau mengurapi lebih dan lebih lagi. Terima kasih Bapa, pada akhirnya kami menyerahkan jemaat-Mu Tuhan. Biarlah yang sakit Engkau sembuhkan, yang kekurangan Engkau cukupkan, dan yang berbeban berat Engkau angkat bebannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah mata jemaat tertuju kepadamu. Dan saat ini Tuhan, pada akhirnya kami akan menerima berkat-Mu Tuhan untuk mengakhiri ibadah hari ini. Terima kasih Bapak. Saya undang semua bangkit berdiri. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku.
ibadah kami pada siang hari ini Tuhan dengan menerima berkat daripada Engkau. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Kau kasih karunia. Tuhan memandangkan wajah-Nya kepadamu dan beri Kau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan kita, penghiburan daripada Roh Kudus, kiranya menyertai saudara dan saya hari ini sampai kekal selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Ibadah telah selesai. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.